terutama di Perum Korpri Semarang, terbakar. Banyak bahan yang mudah terbakar, membuat api membesar dan menghanguskan bangunan tersebut. Warga mencoba memadamkan api dengan alat seadanya. Petugas mengerahkan 5 unit damkar untuk memadamkan api. Api padam 1 jam kemudian. Kebakaran bermula dari adanya dentuman suara keras, kemudian api menjambar kasur. Diduga akibat korsleting listrik. Tidak ada korban jiwa, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Polisi masih menyelidiki penyebab kebakaran. Dari Semarang, Jawa Tengah, Wisnuwardana, iNews melaporkan. Sebuah truk terbakar di Tulung Agung, Jawa Timur. Api diduga muncul dari bagian belakang truk dan menyambar muatannya 4,6 ton getah pinus. Petugas pemadam kebakaran berjibaku memadamkan api yang membakar truk bermuatan getah pinus seberat 4,6 ton di Tulung Agung, Jawa Timur. Muatan truk yang mudah terbakar membuat api sulit dipadamkan. Kebakaran bermula saat truk milik perhutani yang membawa ini melaju dari Kediri menuju pabrik pengolahan di Trenggalek. Sesampai di lokasi, muncul percikan di bagian belakang truk, menyambar plastik penutup muatan hingga merembet ke getah pinus. Tidak ada korban jiwa, sopir dan kernet truk berhasil menyelamatkan diri. Kerugian material diperkirakan mencapai 225 juta rupiah. Dari Tulung Agung, Jawa Timur, Anang Agus Faisal, iNews melaporkan. Diduga hilang kendali, truk tabrak 4 kendaraan di Jalan Raya Puncak Cipanas, Cianjur, Jawa Barat. Akibat kecelakaan ini, 4 orang tewas, 8 orang lain yang mengalami luka berat. Mobilnya terbalik. Korbannya meninggal dunia. Warga merekam setelah sebuah truk bermuatan perabot rumah tangga menabrak 2 minibus dan 2 sepeda motor di Jalan Raya Puncak Ciloto, Kecamatan Cipanas, Cianjur, Jawa Barat. Petugas dibantu warga mengevakuasi para korban. Akibat kecelakaan ini, 4 orang tewas terjepit bodi kendaraan. Sementara 8 orang lainnya luka berat. Kerasnya hantaman hingga membuat truk terguling dan kendaraan yang ditabrak ringsek. Polisi datang ke lokasi melakukan olah TKP. Kecelakaan diduga akibat truk remblong dan hilang kendali hingga menabrak 1 minibus dari arah berlawanan. Kemudian menabrak 1 minibus dan 2 sepeda motor yang ada di depannya. Dari kecelakaan ini yaitu kendaraan truk Isuzu yang melaju dari arah Bogor menuju Cianjur saat turunan panjang terlibat kecelakaan dengan Suzuki R3, kemudian lanjut dengan 2 kendaraan roda 2 dan kendaraan Avanza. Hingga kini, 7 korban luka dirawat di RSUD Cimacan. Dan 1 korban lainnya dirujuk ke RSUD lainnya. Polisi masih selidiki penyebab pasti kecelakaan. Dari Cianjur, Jawa Barat, Muhammad Andi Ihsan, iNews melaporkan. Sebuah mobil mewah terbakar usai menabrak belakang kendaraan truk kontainer di ruas tol Jagorawi, kilometer 1+400, Jakarta Timur. 2 orang penumpang mobil tewas. Tuh, api besar demikian. Kalau bisa disampaikan. Ini 224. Sebuah mobil mewah terbakar di ruas tol Jagorawi, kilometer 1+400, Jakarta Timur, Jumat dini hari. Kecelakaan terjadi saat minibus yang melaju dari arah Tanjung Priuk melaju dengan kecepatan tinggi. Saat berada di lokasi kejadian, mobil menabrak bagian belakang truk trailer lalu oleng dan terbakar. Sopir beserta penumpang yang masih berada di dalam mobil terbakar. Petugas harus memotong pintu mobil untuk mengeluarkan jasad korban. Usai dievakuasi, kedua jasad tersebut dibawa ke RS Polri Kramat Jati. Kejadian mobil Mercy terbakar. Mobilnya melaju dari arah mana mau kemana? Mobilnya dari arah Jakarta Utara, Tanjung Priuk arah ke Jagorawi, Bogor.
Itu dia tunggal atau sempat nabrak mobil lain? Ada kontainer, tapi untuk lebih dalamnya lagi kita belum bisa minta keterangan dari supir kontainernya juga. Karena 2 korban di dalam Mercy sudah tidak ada. Akibat kecelakaan, arus lalu lintas tol Jagorawi menuju Bogor sempat mengalami kemacetan sejauh 2 km. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan. Hari ke-6 pasca musibah gempa, warga Kabupaten Nagekeo masih bertahan di tenda pengungsian. Sebagian warga bahkan memilih bermalam di tenda yang dibuat secara mandiri karena khawatir terjadi gempa susulan. Lantas bantuan apa yang dibutuhkan oleh para warga saat ini? Berikut laporan jurnalis iNews Ahmad Muharlin dari Kabupaten Nagekeo, NTT. Pemirsa, salah satu wilayah yang terdampak gempa cukup parah yaitu terjadi di Kabupaten Nagekeo, Provinsi Nusa Tenggara Timur, di mana memang gempa masih sering terjadi, gempa susulan masih terus terjadi setiap harinya, bahkan kami pun masih merasakan di setiap harinya gempa bisa terjadi 10-20 kali. Maka dari itu warga ini yang mereka trauma begitu dan juga ketakutan akan terjadinya gempa susulan, mereka membangun tenda mandiri di halaman rumah mereka untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Jadi mereka terpaksa harus mendirikan tenda serta bermalam di tenda-tenda yang dibangun di depan rumah mereka masing-masing. Dan ini salah satu tenda yang dibangun warga di Desa Embai 1, Kecamatan Aesa, Kabupaten Nagekeo. Ini ada warga yang tengah berbincang melakukan aktivitasnya pada malam hari. Mereka menghabiskan waktu di halaman tenda mereka karena untuk mereka takut begitu jika mereka masih bermalam di dalam, gempa susulan bisa suatu saat terjadi dan itu menimbulkan kekhawatiran dan juga trauma bagi warga. Terkait dengan bantuan lain, ini tentunya yang diharapkan warga terkait dengan bantuan dari pemerintah ataupun penanganan dari pemerintah akan seperti apa terkait dengan banyaknya warga yang rumahnya hancur dan sudah tidak bisa ditinggali. Ini para korban tentunya mengharapkan bantuan dari pemerintah untuk penanganan atau renovasi bagi rumah-rumah mereka yang hancur akibat gempa yang terjadi beberapa waktu lalu. Dari Kabupaten Nagekeo, Nusa Tenggara Timur, Muharlin Muhammad Hoirudin, iNews melaporkan. Hingga 21 Agustus 2026, jumlah korban tewas gempa NTT ada 83 orang. Sementara korban luka-luka mencapai sekitar 900 orang. Berikut data BNPB hingga pukul 16.00 waktu Indonesia bagian Barat. Korban tewas tercatat 83 orang, korban luka ada 986 orang. Pengungsi mencapai 110.785 orang. Sementara itu, rumah rusak sebanyak 44.946 unit.